Halo. Halo assalamualaikum. Nah ini siang ya jadi ini banyak banget ikan yang trouble kena jamur ya. Jadi bisa dibilang tuh musim hujan setiap sore. Jadi kalau sekarang siang pasti sorenya itu langsung mendung hujan. Nah ini ikan ada satu bak yang nggak selamat, jadi kuncup parah. Jadi bisa dibilang white spot bisa, jamur juga bisa. Nah ini semua sekarang diselamatkan dulu, langsung ditanganin ya. Jadi buat kalian yang mau nonton lanjutan video ini, karena di sini ada insya Allah ada ilmunya juga buat kalian yang terkena penyakit sama kayak gue di ikan cupang ya. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini biar terus berkembang, dan jangan lupa buat kalian yang mau kawas samaan sama gue kayak gini ya, nanti akan diproduksi terbatas hanya 20 piece buat kalian ya. Jadi yang mau bergabung jangan lupa follow Instagram gue di galaxy_koi_indonesia.official. Langsung kita cek videonya. Nah ini kiri kanan, kalau kalian ingat yang video sebelumnya kiri kanan ini ikannya banyak banget di salah satu bak ini ikan-ikannya udah diamanin ya tuh. Jadi yang bak di sini ikannya nggak selamat udah dibuang karena bau banget, ikannya nggak selamat kena jamur, dan yang di sini pun sama ikannya kena jamur, tapi dia udah gua amanin. Sekarang ini kiri kanan udah full di kuras total ya. Jadi yang nggak dikuras itu yang bawah doang kayak gini ini dia nggak dikuras total, cuma disedot 50%. Kenapa nggak dikuras total? Karena dia dari baknya itu dia nggak ada tumbuh lumut parah ya. Jadi yang gua sifon tuh yang lumutnya parah. Yang kedua itu udah ada indikasi di salah satu ikan itu yang terkena jamur. Nah ini alhamdulillah dia nggak kena jamur jadi yang gua sifon cuman yang kotor doang, tapi yang rata-rata yang kena lumut itu yang di atas yang di bawah itu jarang. Kenapa bisa yang di atas? Karena ini langsung kena matahari lewat paranet ya. Di atas itu cuacanya di atas ini pasti dia berbeda sama yang di bawah, karena langsung terkena sinar matahari plus perubahan cuaca. Kalau misalnya dari hujan dari panas tiba-tiba ke hujan, nah perubahannya itu drastis di atas. Jadi dia ini cuacanya kalau sekarang tuh lagi nggak nentu, kadang-kadang hujan langsung tiba-tiba panas. Nah setiap sore ini pasti langsung hujan. Nah ini ibu rayak yang 1,5 bulan ini rentan banget jadi satu bak tadi mati, ini langsung buat amanin untuk dikuras total. Nah ini burayaknya ya yang 1,5 bulan nih, ini juga udah gua amanin nih. Ini semua satu induk ya nih. Sekarang juga lagi proses mutasi ke celo, jadi basegel ke celo tuh rata. Kenapa ini ikannya nggak gede? Kenapa ikannya nggak cepat gede 1,5 bulan? Karena ini nggak pakai cacing sutra ya. Kalau pakai cacing sutra ukuran seperti ini, dia kalau pakai cacing sutra itu bisa lebih besar ya. Karena gue pakai cacing bloodworm, jadi pertumbuhannya agak berbeda ya. Karena gue pakainya cacing bloodworm. Iya. Ini semua akan diganti total karena ini udah banyak yang mati ya, bisa bilang nih kayak gini tuh. Kalau kalian lihat ini mati, jadi ini ikan juga udah indikasi kena jamur nih di badan tuh, udah ada kuncup, ada yang mati. Jadi cuaca sekarang lagi kurang bersahabat, jadi ikan pun rentan banget, apalagi di atas farmnya, di atas di dak lantai 2. Nah itu paling berpengaruh, jadi perawatan harus ekstra. Nanti kita akan lanjut ke sini nih Nah ini juga lagi diganti lagi di pengisian air karena ini udah selesai dirapiin, dibersihin. Jadi ini udah diisi juga. Nanti kita akan lanjut ke yang bak ini Nah yang ini kalau misalnya dilihat nih banyak banget ya ini lumut nih banyak banget lumut kayak gini. Ini ikan juga udah ada yang mulai mati juga, jadi langsung aja diganti air ya, karena ini kebanyakan lumut jadi harus diganti. Biasanya cuma disifon doang cuman disemprot doang jadi otomatis keluar. Karena ini kebanyakan lumut jadi langsung kita bersihin aja total, diganti air baru, karena ini rentan juga ke ikan bisa mati kalau kayak gini, kalau kebanyakan lumut. Jadi cuacanya juga lagi nggak nentu jadi langsung diganti total aja. Serok aja nih lumayan tuh lumutnya tuh kalau mau dilihat ya. Biar ikan juga aman jadi penyakit ini udah diamanin ya ikannya di ember. Ini juga ikan baknya lagi dicuci juga nih, nempel lumut banyak ya tuh kalau dilihat nih tuh. Jadi ini harus dicuci total, nggak bisa disifon lagi karena ini lumutnya udah parah tuh. Ini juga lagi dicuci tuh, lagi dibersihin. Ini udah selesai dikasih garam. Nah ini ikan-ikannya juga udah diamanin semua, hampir 95% ya. Cuman sebagian ini doang yang nggak kena total.
Ini karena burayak lagi status awas bisa dibilang ya nih, banyak banget yang mau kena jamur nih, jadi harus perawatan ekstra bisa dibilang. Dia total diganti nih. Ini yang sisaan sortiran ya nih, sisaan sortiran nih. Ini juga masih mutasi ya, jadi harus dirawat juga. Nah ini yang di sini pun kalau dilihat lumutnya udah mulai banyak ya, jadi ini juga akan dikuras nanti selang besoknya aja, karena ini nggak bisa seharian. Tuh udah mulai banyak lumutnya. Ini kalau dilihat ada yang sakit nih, akan aja tuh, jadi ada yang sakit. Nah ini juga udah mulai banyak banget lumut-lumutnya tuh, jadi harus ditotal dikuras biar dia nggak bikin ikan juga sakit tuh. Jadi lumayan nih, kerjaan juga jadi makin banyak, tapi yang penting ikan sehat. Kalau yang di sini ikan aman, kalau yang di botol, karena dia di botol tuh beda kondisinya, beda dia pakai perawatannya beda, pakai botol satu ikan satu botol, dikasih garam sama daun ketapang, ikan juga sehat. Kalau yang di sini dia bergerombol, satu kelompok satu induk banyak, jadi rentan banget kalau misalnya satu kena dia nyebar ke yang lain. Makanya ini total diganti biar nggak nyebar ke yang lain tuh. Jadi ini masih belum selesai juga. Ini kalau dilihat air biru, ini kasih bleed it ya nih, ini bleed itnya nih tuh, ini bleed it, ini obat yang buat ngerontokin jamur nih, tapi bukan ditaruh di pembesaran ya, tapi ditaruh di ember penampungan. Jadi sementara dia di sini sebelum masuk ke pembesaran, di sini gua kasih bleed it 4 tetes ya. Jadi biar ada jamur rontok, tapi di sini dikasih garam lagi. Jadi garamnya segenggam gua taburin, nanti ikan masuk ke sini tanpa bleed it. Jadi cuman pakai garam doang. Ini juga sama nih. Ini yang usia 1,5 bulan nih aneh. Ini juga masih proses mutasi ke celok nih sebagian. Jadi ikan juga masih rentan yang umur muda. Jadi nanti kita lanjut yang perawatan setelah ini nih. Ini udah selesai ya, jadi udah bisa bilang udah rapi-rapi. Ini udah selesai, itu lagi dibuang airnya, jadi biar nggak ngendap, takutnya bocor rembes ke bawah. Nah ini posisi burayak udah bismillah aja, udah ikhtiar, udah dikondisikan, jadi biar ikan juga aman. Ada satu bak yang nggak bisa ditaruh di sini ya nih. Nah ini bisa dilihat ya, ini udah parah nih kuncupnya. Jadi ini nggak bisa ditaruh di ember dulu, ditaruh di sini dulu, kasih bleed it. Kalau misalnya besok tetap sama sampai 2 hari, artinya dia udah nggak bisa selamat ya. Ini yang rejekannya nih ini yang rejekannya ada 100-an ekor nih. Ini udah dipesan orang nih, tinggal dibawa aja. Ini rejekan base girlnya multicolor. Ini yang notol tapi dia udah kena kuncup nih. Ini ada 50-an ekor yang nggak bisa ditaruh di sini karena dia udah kuncup parah. Jadi yang di sini pun dijadiin satu nih. Jadi nggak makan tempat. Kalau tadi di sini ada, sekarang dijadiin 1, 2 jadi 1. Jadi biar nggak makan tempat karena udah sisa sortiran. Jadi tinggal nunggu bulan ini disortir. Setelah disortir yang 1 kali lagi, ini udah masuk reject. Karena ini udah disortir ke 3 kali. Nah ini yang terakhir untuk disortir sortiran akhir. Ini juga sama nih. Ini udah selesai tuh. Ini udah selesai. Yang di dalam udah aman ya nih. Burayak juga udah aman. Bismillah aja. Jadi ini udah nggak ada yang mati lagi. Bismillah aja tuh. Burayak juga hidup. Ini juga sama nih. Jadi kalau misalnya cuacanya lagi nggak kondusif atau bisa dibilang cuacanya lagi peralihan, perawatan juga harus ekstra ya, bisa dibilang harus diteliti lagi, harus dicek lagi, karena kadang-kadang burayak juga yang awalnya sehat bisa-bisa tiba-tiba langsung mati, kadang-kadang langsung sakit. Jadi kita harus jeli juga sama burayak, jadi biar dia juga hidup. Nah ini juga sama nih, ini setiap hari gue kontrol dari pagi sampai sore. Jadi kadang-kadang yang sore gue kontrol sehat, tiba-tiba besok paginya ada yang mati. Kadang-kadang ada juga yang ini mati nih kalau kalian lihat nih. Nah ini kalau gua zoom nih nih mati nih tuh. Ini kalau kayak gini bismillahnya semoga aja nggak nyebar tuh. Karena lagi rentan-rentannya burayak usia 2 minggu ke bawah itu rentan banget sama cuaca yang kayak gini tuh. Ini burayak mana nih? Ya ada burayaknya tuh.
Jadi tiap sore gue kontrol terus jadi jangan sampai burayak itu hilang atau bisa dibilang sakit semua, mati, karena lumayan ini genetiknya nih kalau manjang ke depan nih. Tuh ini juga sama, ini ada jentik nyamuk kebun tuh. Kalau yang kayak gini tuh predator ya jentiknya nih, dia bisa nyapit nih karena dia beda jentik nyamuknya sama yang jentik nyamuk rumahan. Kalau yang jentik nyamuk rumahan dia lebih kecil, kalau ini dia 3 kali lipat gedenya, jadi dia ada capitnya buat ngecapit jentiknya, ngecapit burayak yang kecil-kecil. Ini mulai mati, masuk lagi. Waduh, udah banyak banget nih. Jadi ini akan gue kontrol terus ya nih. Semoga burayak kalian sehat selalu, jangan sampai telat dikasih makan sama perawatannya. Makasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum.